Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Puspitaningrum. Saya mahasiswa di Universitas Islam Blitar, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tanah. Struktur tanah adalah susunan atau agregasi partikel tanah, pasir, debu, atau tanah liat. Struktur tanah yang terbentuk secara alami disebut bed, dan yang terbentuk karena ulah manusia seperti mencangkul disebut cold. Hal ini dibatasi oleh tingkatan dan bidang yang berbeda pada setiap ukuran dan bentuknya. Setiap bagian pada struktur tanah itu saling terkait satu dengan yang lain oleh bahan organik dan bagian zat alami lainnya. Ini yang membuat bentuk, ukuran, dan sifat dari setiap bagian berbeda. Dalam Geografi Membuka Cakrawala Dunia tahun 2006, Bambang Utoyo menjelaskan jika struktur tanah menggambarkan susunan gumpal tanah menjadi bentuk-bentuk tertentu. Struktur tanah adalah penyusunan zarah-zarah tanah individual satu terhadap yang lain menjadi suatu pola. Struktur tanah tersusun dari pori-pori tanah kecil, sedang, dan besar dalam suatu pola. Struktur tanah bukan merupakan faktor tumbuh tanaman, tetapi berpengaruh terhadap semua faktor pertumbuhan tanaman seperti dalam hal pemasokan air, aerasi, ketersediaan hara, kegiatan mikrobia, penembusan akar, dan lain sebagainya. Sering kita temui di lingkungan tempat tinggal jenis-jenis tanah yang kondisinya gembur dan mudah dicangkul. Sebaliknya, tidak jarang dijumpai tanah-tanah yang bersifat padat, keras, dan sulit diolah. Sifat fisik tanah tersebut pada dasarnya merupakan kondisi struktur tanah. Jenis struktur tanah. Berdasarkan bentuknya ada beberapa jenis-jenis tanah, yakni lempeng atau pleti. Ini adalah struktur tanah yang memiliki bentuk di mana sumbu vertikal tanah tersebut lebih pendek dari sumbu horizontalnya. Berikutnya adalah prismatik. Prismatik ini adalah kondisi tanah di mana struktur tanah memiliki sumbu vertikal lebih panjang dari sumbu horizontal. Berikutnya adalah tiang atau disebut juga columnar. Tiang ini adalah struktur tanah yang memiliki sumber vertikal lebih panjang dari sumber horizontal, tapi sisi-sisi atasnya terlihat atau berbentuk membulat. Berikutnya adalah gumpal bersudut, angular blocky. Ini merupakan struktur tanah yang rusuk-rusuknya bersegi tajam dan gumpal membulat, yaitu yang rusuknya bersegi tetapi tidak terlalu tajam. Butiran atau granular. Butiran ini merupakan jenis struktur tanah yang bentuknya cenderung membulat atau terlihat memiliki banyak sisi. Masing-masing gumpalan tidak berpori. Fungsi struktur tanah. Struktur tanah memberikan pengaruh penting pada kondisi edafis dan lingkungan. Ini sering dinyatakan sebagai tingkat stabilitas agregat atau bahan-bahan mineral tidak bergerak, seperti pasir, debu, batu kerikil, atau pecahan batu yang bercampur semen kapur. Agregat ini terjadi karena penataan ulang flokulasi dan sementasi partikel. Ini dimediasi oleh karbon organik tanah, biota, penghubung ionik, tanah liat, dan karbonat. Interaksi yang kompleks dari para gundukan ini dapat bersifat sinergis. Praktik yang meningkatkan produktivitas dan mengurangi gangguan tanah meningkatkan agregasi dan mengembangkan struktural. Struktural tanah ini sangat mempengaruhi aerasi, infiltrasi, serapan, laju
laju pergerakan atau ketersediaan air. Selain itu, struktur tanah berperan penting terhadap perkembangan pertumbuhan tanaman. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.